terhormat Ibu dosen, perkenalkan nama saya Angel Swastiana Dinsyauta dengan NIM 2025-53012. Di kali ini, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, kita pasti sudah tahu di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satunya yaitu organ reproduksi. Organ inilah yang membentuk suatu sistem reproduksi. Nah, kita tahu setiap jenis kelamin perempuan dan laki-laki pastinya memiliki bentuk struktur dan fungsi reproduksinya masing-masing. Pertama, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Fungsi utama sistem reproduksi pria yaitu memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma serta menghasilkan hormon testosteron. Sistem ini sebagian besar terletak di luar tubuh. Selanjutnya, organ yang berperan pada sistem ini yang pertama ada testis. Testis berbentuk oval dan berjumlah sepasang yang berfungsi menghasilkan sperma atau sel kelamin pria dan hormon testosteron. Yang kedua ada skrotum. Suhu skrotum harus lebih rendah dibanding dengan suhu tubuh kita. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi testis, berfungsi untuk mengatur suhu testis agar optimal untuk produksi sperma. Yang ketiga ada epididymis. Epididymis adalah saluran berkelok di belakang testis yang berfungsi sebagai tempat mematang dan penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens yaitu menyalurkan sperma saat terjadinya ejakulasi. Vas deferens adalah saluran panjang yang membawa sperma matang dari epididymis menuju ke uretra. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantung kecil yang terletak dekat kandung kemih, yaitu menghasilkan sebagian besar cairan semen atau air mani yang kaya akan fruktosa, yaitu sumber energi bagi sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat inilah yang mengelilingi uretra dan menambahkan cairan yang bersifat basah untuk melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran akhir pada penis dan merupakan jalur keluarnya semen atau air mani dan urin. Dan organ terakhir yaitu penis. Penis adalah organ kopulasi yang berfungsi menyalurkan sperma ke saluran reproduksi manusia. Sel sperma diproduksi di testis, dimatangkan di epididymis dan disalurkan melalui vas deferens. Selama ejakulasi, sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis dan kelenjar prostat berbentuk semen yang kemudian dikeluarkan melalui uretra di dalam penis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi manusia lebih berfokus pada produksi sel telur, tempat pembuahan, dan perkembangan janin. Sebagian besar organ terletak di dalam rongga perut. Organ yang berperan pada sistem ini yang pertama ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berbentuk oval kecil, berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron. Kedua ada organ tuba fallopi. Organ ini memiliki struktur berjari atau fimbriae untuk menangkap ovum. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah lapisan dalamnya, yaitu endometrium, yang melurus saat terjadinya menstruasi. Organ ini adalah organ berongga, berotot, berbentuk seperti buah pir. Tempat janin berkembang selama kehamilan adalah fungsinya. Selanjutnya di sini ada serviks.
Serviks menghasilkan lendir yang membantu menyalurkan sperma. Serviks adalah bagian bawah rahim yang sempit terhubung ke vagina yang berfungsi sebagai pintu masuk sperma ke rahim. Selanjutnya ada vagina. Vagina dikenal juga sebagai birth canal, yaitu saluran berotot yang menghubungkan serviks ke luar tubuh, yang berfungsi sebagai jalan lahir dan saluran masuk penis saat hubungan seksual. Dan organ terakhir yaitu vulva. Vulva adalah organ eksternal yang terlihat dari luar. Vulva meliputi labium mayor dan labium minor, yang berfungsi juga untuk melindungi organ internal dan lubang vagina atau uretra. Ovarium melepaskan sel telur setiap bulan dalam proses ovulasi. Sel telur bergerak menuju tuba falopi, tempat ia menunggu sperma dan buahan. Jika dibuahi, ia bergerak ke uterus atau rahim untuk berkembang menjadi janin. Sementara itu, vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma dan jalan keluar bayi saat melahirkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Pada proses gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis pada gamet jantan dan oogenesis pada gamet betina. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses yang berkelanjutan dimulai dari induk diploid, yaitu spermatogenium, yang membelah sel secara mitosis, lalu menjalani dua pembelahan meiosis, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua, untuk menghasilkan 4 sel anakan haploid, yaitu spermatid. Spermatid kemudian menjalani proses pematangan, yaitu spermiogenesis, menjadi spermatozoa fungsional. Proses ini terjadi secara terus-menerus sejak masa pubertas. Kedua yaitu oogenesis, yaitu pembentukan sel telur. Oogenesis jauh lebih kompleks. Sel induk diploid, yaitu oogonium, membelah menjadi oosit primer saat janin masih di dalam kandungan. Oosit primer ini terhenti dan baru melanjutkan pembelahan meiosis pertama saat pubertas. Setiap bulan, satu oosit primer akan melanjutkan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang besar dan badan polar 1 yang kecil. Oosit sekunder inilah yang dilepaskan saat terjadi ovulasi. Oosit sekunder baru akan menyelesaikan meiosis 2 menjadi ovum matang jika terjadi fertilisasi. Hasil akhir oogenesis hanya 1 sel telur fungsional dan 2 hingga 3 badan polar yang akan berdegenerasi. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.